Wabarakatuh. Akhir-akhir ini saya banyak melihat sekali konten-konten di media sosial, YouTube, Facebook, melihat bahwa MUI ini banyak sekali mengkritik pemerintahan, bahkan condong menyudutkan terhadap pemerintahan yang sebetulnya ini bukan bidangnya. Teman-teman, saya punya sebuah pertanyaan nih. MUI atau Majelis Ulama Indonesia itu makhluk apa? Ya, MUI itu sebenarnya makhluk apa? Ini bukan pertanyaan dari saya loh ya. Ini sebuah pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Gusmus. Ya, pada tahun 2015, pengasuh Pondok Pesantren Radlatul Tholibin Rembang, Jawa Tengah, Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus pernah mempertanyakan MUI sebenarnya makhluk apa. Kalau Gusmus mempertanyakan kepada kita seperti itu, terus terang, saya sendiri pun bingung. MUI itu lembaga keagamaan atau lembaga politik? Karena kita sering mendapati MUI mempunyai sepak terjang yang banyak mengarah ke politik. Dan belum lama ini, MUI melakukan penolakan keras terhadap RUU HIP atau Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. MUI meminta pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU ini. Dan jika DPR dan pemerintah bersikeras melanjutkan pembahasan, MUI akan melakukan pertemuan untuk menggelar aksi yang disebut Al-Masirah Kubro. Dalam pertemuan tersebut, MUI akan mencari pemimpin aksi yang secara akal dan jasmani kuat. Harus fisiknya kuat, bisa menjadi panglima kalau dulu ada 212, tetapi ini beda. Kita skalanya nasional, bukan skalanya DKI Jakarta, kata Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi. Bukankah yang demikian MUI sudah keluar jauh dari jalurnya sebagai lembaga keagamaan? Ya, MUI lebih cocok sebagai lembaga politik yang berbaju agama. Apakah tidak puas? MUI melalui fatwanya telah menyebabkan terjadinya demo 212 berjilid-jilid hingga muncul ormas PA 212 yang suka bikin gaduh sampai sekarang. Apalagi sekarang sedang masa pandemi, inisiasi demo berpotensi menyebarkan wabah corona. Sangat tidak etis hal itu dilakukan oleh organisasi sebesar MUI. Kalau memang mau menentang, bisa gunakan jalur konstitusi ketimbang demo. Ancaman mengerahkan massa adalah cara pengecut, apalagi menggunakan bumbu agama. Dan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Ahli Mohtar Ngabalin, meminta MUI menggunakan logika terkait tuntutannya kepada pemerintah. Di mana otaknya? Yang bikin itu DPR, tapi kita disuruh cabut. Di mana logikanya? Kata Ngabalin. Dia mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi tidak memiliki kepentingan dengan RUU HIP. RUU dirancang dan diinisiasi oleh DPR. Komentar senada juga dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Miris kan? MUI lembaga keagamaan tetapi menginisiasi pengerahan massa untuk menekan pemerintah. Jadi MUI itu sebenarnya makhluk apa? Itu pertanyaan dari Gusmus. Dan satu lagi pertanyaan. Apakah RUU ini sengaja digaungkan sebagai perangkap untuk menjebak pemerintahan Jokowi? Seperti kita ketahui, sekarang ini kelompok oposisi, pembenci Jokowi dan juga para kadrun selalu menyalahkan Jokowi. Tidak peduli apapun isunya. Meski Jokowi tidak tahu apapun, tidak terlibat, tetap saja ujung-ujungnya Jokowi jadi kambing hitam.
Ini SOP yang terstruktur dan sistematis. Betul nggak teman-teman? Oke, silahkan tuliskan opini Anda di kolom komen yang sudah disediakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bye-bye.